Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang yang soleh dan solehah, saatnya kita menyelami kisah kehidupan sang penghulu para syuhada. Dialah yang disebut sebagai Asadullah atau singa Allah, yang mendapatkan kemuliaan dengan mati syahid. Sang Khalik menjadikan rohnya berada dalam rongga burung hijau yang rutin mendatangi sungai-sungai surga, memakan buah-buahan dan meninggali lampu emas yang tergantung di atas naungan arsy Ar-Rahman. Siapakah sang penghulu syuhada ini? Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki pribadi yang cekatan, bertubuh kuat, dan piawai memanah. Kepribadian ini terbentuk berkat kegemaran berburu, mengarungi lembah-lembah luas, dan mendaki puncak-puncak bukit. Pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muthalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panah untuk berburu. Sejak muda, sang paman Rasulullah ini memang hobi dan gemar sekali berburu binatang. Mengenai keislamannya, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Sofa, lalu dia menyakiti beliau dan mencaci maki serta melemparkan sesuatu yang amat menjijikkan. Mendapatkan perlakuan buruk dari Abu Jahal, Rasulullah pun hanya terdiam dan tidak membalas dengan suatu apapun. Namun, semua kejadian itu disaksikan oleh sahaya perempuan milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Tak lama berselang, Hamzah pun datang memasuki kota Mekah sambil menyandang busur dan panah di bahunya. Ia baru saja kembali dari berburu. Saat itulah sang hamba sahaya Abdullah bin Jud'an At-Taimi menghampirinya serta berkata, "Wahai Abu Umaroh, andai saja tadi pagi kau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu Muhammad bin Abdullah, niscaya kamu tidak akan membiarkannya. Ketahuilah bahwa Abu Jahal bin Hisham telah memaki dan menyakiti keponakanmu itu, hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya." Usai mendengar panjang lebar peristiwa yang dialami oleh keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepalanya sejenak. Ia kemudian membawa busur dan anak panahnya, kemudian bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Sesampainya di Ka'bah, ia melihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang. Dengan tenang Hamzah mendekati Abu Jahal, lalu dengan gerakan yang cepat ia lepaskan busur anak panahnya dan ia hantamkan ke kepala Abu Jahal berkali-kali hingga Abu Jahal jatuh tersungkur. Darah segar mengucur deras dari dahinya. Hamzah pun dengan tegas bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad, padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya? Sekarang
Coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku jika kamu berani. Tantang Hamzah kepada Abu Jahal. Dalam beberapa saat, orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah lupa atas penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpesona oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah yang menyatakan bahwa ia telah menganut dan menjadi pengikut Muhammad. Tiba-tiba beberapa orang dari Bani Maksum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarang dan mencegahnya seraya berkata, "Biarkanlah Abu Umaroh melampiaskan amarahnya kepadaku, karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang sangat tidak pantas." Semenjak itu, Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam secara sempurna. Sesuai keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keislaman Hamzah menyadarkan kaum Quraisy bahwa posisi Muhammad menjadi semakin kuat dan Islam semakin disegani. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seseorang yang mempunyai otak yang cerdas dan pendirian yang kuat. Ia adalah paman Nabi dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hamzah bin Abdul Muthalib termasuk di antara mereka yang paling dahulu pergi lalu menetap di kota tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua setelah hijrah atau 13 Maret 624 Masehi terjadilah Perang Badar. Pada Perang Badar itulah Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu saja, maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Akhirnya, tibalah saatnya perang Uhud, di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang itu adalah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang budak bernama Wahsy bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy dijanjikan akan dimerdekakan dan mendapat imbalan yang amat besar pula jika berhasil menunaikan tugasnya untuk membunuh Hamzah. Mengapakah Hindun binti Utbah begitu menginginkan kematian Hamzah? Tak lain dan tak bukan karena Hindun menyimpan dendam luar biasa atas kematian ayahandanya tercinta, yaitu Utbah bin Rabi'ah yang wafat di medan perang Badar.
Akhirnya, setelah terus-menerus mengintai Hamzah, Wahsy berhasil melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Tak lama kemudian, Hamzah pun wafat sebagai syahid. Usai peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu, serta berderailah air matanya menetes di kedua belah pipinya. Tak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa kaum kafir Quraisy dengan teganya berbuat keji terhadap jasad Hamzah. Mereka telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah serta mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib sang singa Allah, seraya berkata, "Tak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah dan kaum muslimin mensolatkan jenazah Hamzah dan para syuhada lainnya satu persatu. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau sangat marah dan Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwa Umayyah bin Khalaf bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu?" "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib," jawab Abdurrahman bin Auf. Lalu Khalaf menjawab, "Dialah yang membuat kekalahan kepada kami." Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah berperang di samping Rasulullah dengan membawa 2 bilah pedang. Diriwayatkan dalam Jabir bahwa ketika Rasulullah SAW melihat Hamzah terbunuh, maka beliau pun menangis. Kesedihan itulah yang amat membekas dan selalu membuatnya bersedih hingga ketika Makkah sudah ditaklukkan, Hindu binti Utbah serta Wahsy mendatangi Rasulullah untuk menyatakan keislamannya, maka Rasulullah pun tidak sanggup untuk menatap kedua orang itu. Hingga Rasulullah wafat, Hindun dan Wahsy tak lagi bisa menjumpainya karena kesalahan masa lalunya yang amat besar, yaitu membunuh dengan keji sang penghulu syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Begitulah kisah yang mengharukan wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah. Darinya kita bisa belajar tentang sebuah keteguhan dalam membela agama Allah dan Rasul-Nya.
Semoga Allah meridhoi Hamzah bin Abdul Muthalib dan seluruh sahabat, dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka dan para kekasihnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.